أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardhu zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan serta taufiknya sehingga di siang hari ini sama-sama dapat kita menunaikan kewajiban kita, yakni ibadah fardhu salat zuhur yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan fadilah orang yang melaksanakan salat 5 waktu ini dengan cara berjamaah, termasuk orang-orang yang nanti mudah-mudahan mendapatkan naungan di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki manusia hamba Allah yang hatinya senantiasa terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan senantiasa kita mampu memupuk rasa cinta, rindu, mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan cinta itu kelak kita termasuk golongan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan para syuhada dengan orang-orang saleh, orang-orang yang benar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan tentang kitab Al-Hikam lil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, yakni pembahasan tentang butiran-butiran atau petikan hikmah kata mutiara yang ditulis oleh seorang wali Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, yang pada siang hari ini masuk kepada untayan kutipan hikmah yang keempat yang berkaitan tentang at-tadbir, yakni mengatur, ataupun kemudian apa bahasa kita, bagaimana kita memposisikan diri kita dalam mengurus apa-apa yang berkaitan dengan hidup kita ini. Maka kata beliau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, arih nafsaka minat tadbiri, yakni lepaskan dirimu dari mengatur sesuatu, yang sesuatu itu apa? Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsika. Ada hal-hal dalam hidup kita ini bukan kita yang memegang kendalinya. Ada perkara-perkara yang itu secara umumnya adalah berada dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diinginkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam petikan hikmah di sini, agar kita menyadari bahwasannya sekuat apapun kita berusaha, sehebat apapun planning yang kita kerjakan, yang mungkin kita sudah menghitung-hitungnya, insya Allah keberhasilannya bisa mencapai 99,9% lah seperti itu.
Nah, maka kemudian tetap ya, kita berpegang bahwasannya hasil akhirnya ini tetap berada pada keputusannya atau ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah demikian, ada hal-hal dalam hidup kita ini yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, yang kita tidak bisa merubah hal tersebut, yang kita kemudian diminta untuk menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kemudian rezeki kita. Kita tidak tahu berapa jatah yang Allah berikan kepada kita. Maka disitulah kenapa kita diminta untuk berikhtiar, diminta untuk berusaha. Karena kita tidak tahu. Kalau seandainya Allah sudah menyampaikan hal tersebut, ya tentu tidak akan ada lagi usaha daripada kita. Karena kita sudah mengetahui, kita dalam hitung-hitungannya kalau kita berusaha maka nanti kita akan mendapatkan hasil demikian. Ternyata sudah disampaikan Nabi dulu, keuntungan yang didapat hanya sekian persen saja. Maka tentu tidak akan kita berikan upaya atau usaha yang maksimal. Maka kemudian yang dinilai juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita ini bukan pada hasil akhirnya, tetapi pada usaha kita. Kenapa? Karena hasil akhirnya itu berada pada ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita diminta untuk berusaha, kemudian mengatur hidup kita ini boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi tetap pada ujungnya kita tidak boleh melepaskan diri dari yang namanya tafwid, yakni berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang musim mendekati pemilu. Banyak orang yang sudah berusaha bagaimana agar dia nanti terpilih. Kalau tidak ada dalam dirinya keyakinan bahwasanya hasil akhirnya nanti ini tetap berada pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selesai pemilu nanti banyak orang yang stres. Banyak orang yang rusak ataupun kacau dalam sisi kehidupannya dan dalam sisi berfikirnya. Tapi orang-orang yang beriman, inilah yang diinginkan, diminta kepada kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin bahwasannya ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis qudsi disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, in sallamtani ma urid, a'taituka fi ma turid." Kalau engkau memberikan kepadaku apa yang aku inginkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan aku berikan apa yang engkau inginkan. Wa in lam tusallimni ma urid, at'abtuka fi ma turid. Tapi jika engkau tidak memberikan apa yang aku inginkan, kata Allah, maka aku akan membuatmu kesusahan untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan. Wa'lam, dan ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yakunu illa ma urid. Sesuatu itu tidak terjadi kecuali atas kehendakku, atas izinku, atas iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ujung daripada berserah ini, nanti ada syukur ataupun kemudian ada sabar. Kenapa? Ketika usaha kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersyukur. Jangan lupa bahwasannya yang memberi kita ini kemenangan, yang memberi kita keberhasilan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya semata-mata hasil dari usaha dan jerih payah kita sendiri, tetapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadi penentu dari apa yang kita dapatkan. Nah, kalau seandainya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya maka bersabar, dan itu jugalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika sudah memiliki hal demikian dalam hati kita, kita yakin, kita pasrah, berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun hasil dari usaha kita itu, bagaimanapun hasilnya, maka kita akan ridho. Nah, ridho ini di antara maqam ataupun kedudukan yang tinggi
yang dimiliki oleh seorang abid, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warda bima qasamallahu takun aghnan nas." Ridolah kalian dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian masing-masing. Adalah ketika kita ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kita akan menjadi orang yang kaya. Kenapa kita menjadi orang yang kaya? Karena kita menyandarkan pembendaharaan harta kita kepada yang maha kaya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Yang pembendaharaannya tidak pernah berkurang. Bahkan dikatakan juga dalam satu hadis qudsi bahwasanya kalau seluruh manusia ini pergi ke atas puncak bukit dan semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu semua permintaan kita manusia ini dikabulkan oleh Allah, maka tidak berkurang pembendaharaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya setetes saja. Seperti apa perumpamaannya? Seperti mencelupkan jarum di tengah lautan. Ketika diangkat jarum itu, apa yang tersisa air di ujung jarum itu, sebegitulah yang berkurang ya dari pembenaran Allah kalau semua keinginan manusia ini diberikan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya sudah sesuai dengan takarannya, kadarnya yang Allah tetapkan, yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kalaulah seandainya rezeki kita ini diberikan oleh Allah melebihi dari kadar yang sudah ditetapkan, maka kemudian yang terjadi adalah kerusakan. Lihat bagaimana kalau semuanya kita ini menjadi orang kaya. Nah, siapa orang yang mau disuruh ataupun kemudian menjadi karyawan? Tidak ada. Maka tidak terjadi keseimbangan dalam hidup ini. Kenapa ada orang kaya? Karena adanya orang miskin. Kenapa ada orang yang berilmu? Karena adanya orang jahil. Nah, inilah yang menjadi juga tanda ya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nasihat atau untayan petikan hikmah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, arih nafsaka minat tadbir. Maknanya kita boleh berusaha, tapi jangan sampai kita menetapkan bahwasanya harus sesuatu itu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau seperti itu pastilah kita akan susah dalam hidup ini. Karena banyak hal kita dapati sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau apa yang kita targetkan. Maka siapa yang menjadi penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika Allah yang menjadi penentunya, maka berserahlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika yang menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, maka hidup kita di dunia ini akan menjadi ringan. Suatu perumpamaan yang disebutkan oleh Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi rahimahullahu ta'ala menggambarkan bahwa orang yang bertawakal atau orang yang berserah pada Allah Subhanahu wa ta'ala diibaratkan dua orang penumpang bagi satu kapal yang akan berlayar. Nah, dua orang penumpang ini yang satunya yakin dengan pemilik kapal. Begitu dia masuk, dia serahkan barang-barang berharganya. Kemudian dia dengan bebasnya berkeliling kapal. Mau tidur, mau kemana saja. Kenapa? Karena dia yakin bahwa pemilik kapal ini bisa menjaga barang berharga bawahnya. Yang satunya tidak percaya. Sehingga kemana-mana barangnya selalu dibawa. Dia mau tertidur sedikit, tidak bisa. Tidak nyenyak tidurnya. Kenapa? Karena dia takut barangnya akan diambil oleh orang lain. Nah, perumpamaan dua orang ini, kapal itu ibaratnya dunia ini. Tempat yang kita huni, dan pemilik kapal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita menyerahkannya ke pemilik dunia ini, menyerahkannya segalanya, hidup kita bahkan, kemudian harta yang kita miliki, keluarga kita pasrahkan kepada Allah, maka kemudian kita akan tenang hidup di dunia ini. Tetapi sebaliknya, jika kita menganggap bahwa semuanya itu berada di bawah kekuasaannya kita, maka kemudian kita akan susah dalam hidup ini. Begitulah gambaran yang disebutkan oleh Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi radhiyallahu anhu
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berserah pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita beraktivitas keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, kita membawa nama Allah, maka kata malaikat, hudita, engkau mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, karena kemana-mana kita membawa nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, kita berserah, bertawakal pada Allah, maka kata malaikat, kufita, engkau akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang bisa terjadi dalam perjalanan kita di luar rumah mencari nafkah, bau mai itu mudarat yang mau datang kepada kita ataupun manfaat. Manfaat tidak bisa kita dapat kalau tidak diizinkan oleh Allah. Mudarat juga tidak bisa menimpa kita kalau tidak diizinkan oleh Allah. Maka ketika membaca itu kata malaikat, "Wuqita", engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untayan petikan hikmah yang keempat yang kita kaji pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menyandarkan segala sesuatunya sesuai yang kita ikrarkan dalam salat kita. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, miliknya Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Wallahu a'lam bissawab, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa badanan 'ala al-bala'i sabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.